Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya M. Rizaludi Kurnia, MPM 2011030284, kelas F Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu Dr. Junaidah MA, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS teknik menghadapi kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas maksudnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan kelas penting untuk diketahui oleh siapapun juga yang menunjukkan dirinya ke dalam dunia pendidikan. Maka penting untuk mengetahui pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terbagi dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar kata adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain pengelolaan kelas adalah manajemen yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Teknik pengelolaan kelas. Teknik-teknik pengelolaan kelas dapat digolongkan ke dalam teknik preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif adalah teknik untuk mencegah timbulnya tingkah laku siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sedangkan teknik kuratif adalah teknik untuk mengurangi tingkah laku siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Teknik-teknik tersebut sekaligus merupakan komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dalam perilaku anak didik adalah kurang kesatuan, misalnya dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamping. Tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Reaksi negatif terhadap anggota dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, dan merendahkan kelompok bodoh. Kelas mentoleransi keliruan temannya, mendorong perilaku anak didik yang keliru. Mudah mereaksi ke hal-hal negatif atau terganggu, misalnya bila didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Prinsip-prinsip keterampilan kelas. Beberapa prinsip-prinsip penggunaan keterampilan kelas adalah antara lain kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, penekanan pada hal-hal yang positif, penekanan disiplin diri. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mengalami kerangka acuan pendekatan kelas. Sebab dalam penggunaannya, ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan dipilihnya untuk menangani suatu kasus. Pengelolaan kelas merupakan alternatif yang baik sesuai dengan hakikat masalahnya. Dalam buku lain diterangkan macam-macam pendekatan pengelolaan kelas, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan kebebasan, pendekatan keseimbangan peran, pendekatan pelajaran, dan pendekatan suasana emosi dan sosial. Keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan guru menciptakan dan melihara kondisi belajar yang optimal, mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses interaktif eduktif. Dan setiap guru yang masuk ke dalam kelas, maka pada saat itu pula ia menghadapi dua masalah pokok, yaitu masalah pengajaran dan masalah manajemen. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada materi UAS pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.